guys. No chat all, no blame. Jangan toxic, just for fun aja. Oke, kali ini kita absen dulu dari seorang Ismi dengan menggunakan Grangernya, lalu Cidar dengan Xaviernya, Trixie dengan Selina, Nona Chia dengan Benedetta. Buset, aing baru lihat cewek Benedetta cuy. Kim Sohe dengan Fanny-nya yang lawan dari adanya tim RRQ. Loser the Fucker dengan Chow-nya, Extas dengan Melissa, Super Real dengan Aldous, Papa Muda dengan Link dan Eleora dengan menggunakan Angela-nya. Oke, kita normalkan kamera terlebih dahulu, di mana kali ini 50-50 dari kemenangan kedua tim dengan adanya Abyssal Row yang masih miss dari seorang Trixie. Extas masih bisa untuk melarikan diri, sedangkan di area bottom lane sepertinya Super Real yang terus-menerus ditahan habis-habisan oleh seorang Nona Chia. One last hit Nona Chia, one last hit, one first blood moment Nona Chia. Buset, walaupun ia harus terkena damage dari adanya outer turret, namun ia berhasil untuk memberikan suasana baru terhadap first blood-nya. Kita kembali ke area top lane yang tidak kalah serunya. Exness, one last hit Exness. Trixie jangan terlalu overcommit. Hadirnya sang Papa Muda membuka satu buah Tempest of Bliss from Papa Muda. Dengan hadirnya Tempest of Bliss tersebut, ia berhasil untuk mendapatkan satu buah kill. Memilih untuk mundur strikeable from King Sohe yang masih gagal untuk membuka invasinya di area top lane. Kasihan Melissa dikeroyok. Sabar ya Melissa ya. Baca host butuh pertanggungjawaban. Nggak aman, klub aing aja yang tadi 100 tiba-tiba sisa 7. Mana 100 dek? Jalan-jalan dulu, bye-bye dek, bye-bye, bye-bye Wawang. Kegel main Wang. DJ pahlawanmu. Siap, abis ini pahlawanmu ya. Oke, kita kembali dengan adanya Turtle yang sudah mulai muncul di menit yang kedua. Ini merupakan Turtle pertama lagi-lagi di area bottom lane dengan hadirnya 2 versus 1. One last hit ke area seorang Super Real tanpa adanya invasi, dan last hit from Cidar. Wah, downing light from Cidar yang berhasil untuk mengeliminasi ke area bottom lane. Super Lane pun langsung saja terpick off. 3 versus 1 mengarah ke area seorang Super Real dengan Abyssal Row yang masih miss. Turtle yang sudah mulai muncul di area top lane. One by one situation yang masih terus terjadi dari adanya seorang Izmi yang masih melawan seorang Extas. Dengan adanya perbedaan serba level, Dead Sonata from Izmi masih saja dikendalikan. Kita lihat kembali di area bottom lane yang tidak kalah serunya. Papa Muda mengajarkan sang Fixie. One kill moment from Papa Muda. Lagi-lagi Papa Muda, lagi-lagi Papa Muda. Looking for double kill from Papa Muda mengarah ke seorang King Sohe. Namun strikeable from King Sohe masih bisa untuk melarikan diri. Namun Nona Chia tidak bisa untuk melarikan diri. Lagi-lagi serba kill yang berhasil untuk diamankan oleh seorang Papa Muda. Turtle yang sudah mulai untuk muncul di menit yang ketiga. Kali ini Turtle sepertinya akan mulai untuk diamankan bagi kedua tim. Tidak akan semudah itu untuk menyerahkan Turtle. Di area top lane pun one by one yang masih terus terjadi. Exness tidak ingin terlalu overcommit sehingga ketika HP regionnya semakin sekarat, ia memilih untuk mundur saja. Tidak ingin terlalu gegabah, tidak ingin terlalu masuk. Dengan hadirnya Izmi yang sudah semakin sakit dengan Dead Sonatanya, kita lihat kembali yang tidak kalah serunya Turtle yang sudah mulai untuk dicicil-cicil, dikikis habis oleh seorang King Sohe. Namun menyempatkan keadaan tersebut dari seorang Papa Muda di area top lane, ia berhasil untuk menggengbang ke area top lane walaupun ia harus kehilangan Turtle-nya. Dengan adanya Papa Muda yang berhasil untuk mendapatkan kematian dari adanya Izmi. Wah, ini walaupun Turtle berhasil untuk diamankan, tukerannya adalah bot lanernya ya dari Spativos. Kita masih kembali ke area bottom lane. Nona Chia yang masih saja melakukan one by one situation mendapatkan jungle terlebih dahulu, tidak ingin terlalu overcommit, di mana di menit yang keempat kali ini perbedaan level yang tidak begitu signifikan, bahkan hanya berbeda sekitar 100 gold saja. Dengan adanya Turtle yang masih kembali diamankan lagi dan lagi. Kali ini akan muncul lagi dan lagi di area top lane dengan adanya 2 versus 2. Kali ini bukan one by one situation namun 2 by 2 situation. Dengan hadirnya Loser the Fucker yang nantinya membuka The Way of Dragon-nya yang masih berusaha untuk ditahan. Boleh ikutan boleh Dede, Aldous bisa. Kalau late game gendong tim betul, tapi sesuai pilotnya betul. Aku member Neko. Wah, ini sebenarnya tergantung pilot ya. Mau main apa aja, buktinya apa? Tadi itu seorang Papa Muda pakai Gord Hyper. Jadi tergantung pilot dan tergantung tim. Kalau timnya satu sama lain berhasil untuk connect,
pasti bisa. Oke, lagi-lagi Downing Light dan adanya Tempest of Blade, monster kill moment Strikeable yang tidak sampai dari seorang King Sohe yang mulai untuk mengajar dari seorang papa muda Katrons. King Sohe one lost it, one by one Waseda, assassin versus assassin papa muda XK Sohe yang masih saja melakukan one by one. Namun kali ini di area top lane pun tidak kalah serunya dibandingkan di area mid lane tadi, dengan hadirnya Exodus yang menghajar ke area top lane, menghajar ke area seorang Izmi untuk menghancurkan outer turret di area top lane. Namun di area bottom lane, kalau Nona Chia one by one berhasil untuk menumpahkan darah dari seorang Super Rel. Namun ketika rotasi dari papa muda pastinya tidak akan bisa untuk ditahan oleh Nona Chia. Mengapa? Karena seorang papa muda sudah benar-benar snowball. Cara main gimana kak? Di tap-tap aja langsung Kak Deski. Tap aja. Tim papa muda kompak maksudnya. Oke. Males tap kak, bantu tap ya pribadi Bang Jo mau main Bang Jo. Buset, Nona Chia ini cewek apa cowok sih anjir? Skillnya kayak cowok anjay. Oke, kita kembali lagi dengan papa muda, legendary from papa muda. Looking for double kill from papa muda, Tempest of Blade from papa muda. Namun flicker terhadap seorang Izmi yang masih bisa untuk dikendalikan dan Izmi still survive, mensecure dirinya dengan sangat baik. Ultimate Super Rel yang tidak kembali untuk dibuka dan Exnus memilih untuk menjaga seorang Cidar. Namun Cidar memilih untuk mundur saja. Hati-hati dengan Downing Light from Cidar. Mau kakak boleh langsung aja di VIP kan Bang Joshua. Kok nggak tahu aku sih kak, cukup tahu aja sih. Iya Des. Oke, lagi-lagi kita kembali ke area serang King Sohe yang berhasil untuk mendapatkan satu buah kill masih saja. Dan adanya wave minion yang sudah mulai dijalankan di area ketiga lane. Inner turret pun hanya tersisa di area bottom lane saja, dimana kali ini kita lihat dari segi objektif terhadap turret squad Evos berhasil untuk mendapatkan outer turret di area bottom lane, sedangkan RRQ masih belum berhasil untuk mendapatkan satu buah turret pun dimanapun laningnya. Dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-7, nantinya di 70 second lagi dan lagi dengan hadirnya dua Afterkin from Trixie. Oh, loser the fucker dengan dua Afterkin Downing Light yang masih miss. Karena kali ini dengan adanya shield yang begitu sangat tebal, lagi-lagi papa muda mengajar ke area bottom lane. Hati-hati Izmi, one last hit from papa muda dengan bantuan Eleora Skypiercer yang diamankan oleh King Sohe yang hanya berujung untuk mendapatkan purple buff saja. Cidar pun dengan adanya Skypiercer yang mengarah ke area mid lane, dan di area bottom lane pun tidak kalah serunya dengan objektif gaming from Nona Chia mengarahkan ke area outer turret dan inner turret bottom lane. One by one terus terjadi. Loser the fucker terkena Fat Revive-nya connect. Loser the fucker berhasil untuk diamankan Nona Chia. Wah, ini katanya nggak serius, tapi serius banget Nona Chia ya. Benar-benar objektif di area bottom lane, mid lane. Namun kali ini melawan orang seorang papa muda dan wasit area seorang papa muda. Nona Chia masih bisa melarikan diri, namun legendary moment dan Death Sonata is me one last hit. Angela from Eleora masih bisa untuk mengcover pergerakan papa muda yang masih bisa untuk melarikan diri. Waduh, cara ikutan wajib VIP kak, betul Bang Nekopi. Bisa sih gratis, tapi ditunggu kalau ada spin gratis. Bisa kalau mau ikut gratis, tapi ditunggu kalau ada Sultan mau kasih gratis. Oke, lagi-lagi dengan adanya Abyssal Arrow yang berhasil untuk dibuka oleh seorang Trixie untuk membuka mapping, sehingga Loser the Fucker harus mundur terlebih dahulu dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-9. Di area top lane, outer turret pun nantinya akan diamankan oleh seorang Nona Chia yang memainkan objektif gaming, men-change lane di area bottom lane menjadi ke area top lane, menghancurkan outer turret, inner turret, perlahan namun pasti dari seorang Nona Chia yang terus-menerus menjalankan. Sedangkan Izmi masih berusaha untuk mendapatkan level tertingginya untuk melengkapi item menjadi satu build yang benar-benar sakit dari seorang Izmi. Dan hati-hati dengan hadirnya papa muda, lagi-lagi papa muda, legendary moment. Trixie dengan kebeludarannya ia harus ter-take down. Di area top lane pun tidak kalah serunya dengan hadirnya Eleora yang siap untuk membadani dua Aftergun yang tidak dibuka oleh seorang Loser the Fucker, sehingga Nona Chia masih bisa untuk melarikan diri. Hati-hati Nona Chia, Loser the Fucker damage yang sudah sangat sakit ketika membuka pelodihannya, apalagi di cover dengan Exnus dan Eleora. Link GG
bukan main. Oke, lagi-lagi dengan adanya Tempest of Blades. Waduh, pedang-pedangnya berhasil dibuka. Wah, masih bisa untuk secure. Bermain aman. Tempest of Blades kematian. Tebing-tebing, 1 tebing, 2 tebing terlampaui. Dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-10 kali ini, Lord yang nantinya akan diamankan kembali bagi kedua tim. Baik adanya EVOS maupun RRQ. Open mapping dari adanya Loser the Fucker mengarah ke area top lane. Namun Legendary kembali itu diamankan. Way of Dragon looking for double kill dari Papa Muda dan triple kill di depan mata seorang Papa Muda. Triple kill, namun kali ini triple killnya tidak dikasih oleh Superel. Superel yang masih berhasil untuk mendapatkan 1 buah kill, langsung saja tidak ingin gegabah, tidak ingin membuang waktu, mendapatkan Lord di menit yang ke-10 bagi seorang Papa Muda. Dengan Retribution Nice Try, seorang Papa Muda yang berhasil untuk membukanya. Mengarah kembali ke seorang Taxi. Legendary from Papa Muda dengan snowball moment di area early game, memberikan kesempatan kemenangan menuju ke area late game. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bro Cil. Itu perawatan Des, abu-abu dikit. Kebanyakan pakai Mercury jadi abu-abu. Oke, kali ini wah, ini hati-hati ya Trixie ya. Hati-hati Trixie. Lawannya tidak begitu mudah ya, lawan seorang Papa Muda, lawan sepuh. Wah, ini udah jago banget ya, Nona Cia udah jago banget nih. 561 loh, KDA-nya mantep loh. Oke, harus berusaha untuk bermain santai. Cidar, Wanasi Cidar lagi-lagi The Way of Dragon yang berhasil untuk dibuka. Cidar yang harus diamankan. Kurangnya damage defensif, kurangnya defensif dari adanya squad EVOS sebenarnya sangat disayangkan ya. Tidak adanya tanker sejati, tidak ada yang bisa untuk membadani, membuka mapping yang benar-benar leluasa dari adanya squad EVOS, itu sayangnya. Sehingga sangat sulit, dimana kali ini dengan EXP laner Benedetta, lalu roamernya adalah Selina, tidak ada yang bisa untuk membadani ataupun mengcover lebih jauh dengan hadirnya strikeable, sehingga King Sohe tidak bisa untuk masuk yang terlalu masuk karena tidak ada yang berusaha untuk open warin, hanya menunggu untuk one pick of moment, hanya menculik dan menculik. Tidak apa-apa Trixie, tidak boleh seperti itu. Oke, lagi-lagi kembali ke area bottom lane dengan ada Yuan Lasit. Izmi yang berhasil untuk mendapatkan 1 buah kill di area bottom lane dengan hadirnya Papa Muda. Hati-hati dengan Tempest of Blades untuk Papa Muda. Legendary from Papa Muda, double kill di depan mata seorang Papa Muda, mengajar ke seorang King Sohe. Namun strikeable from King Sohe masih bisa untuk melarikan diri dan double kill from Papa Muda. Trixie yang berhasil untuk diamankan, hanya tersisa inhibitor turret saja milik dari adanya squad EVOS. Terus-menerus mengajar dengan ada strikeable. Lagi dan lagi King Sohe mengajar ke area 1 buah purple buff, namun ternyata purple buffnya dicuri habis-habisan oleh Papa Muda. Fanny tanpa purple buff, Fanny tanpa purple buff, seperti main Mobile Legend tanpa caster. Aduh. Oke, Blade of Despair from Nona Cia untuk mendapatkan basic yang semakin sakit, basic attack ya. Dengan adanya wave minion yang sudah mulai itu dijalankan, hati-hati ketika Superel mendapatkan stack yang sangat banyak, karena Superel ini hero Aldous, dimana hero Aldous semakin late game semakin stacknya sangat banyak dan semakin sakit damage-nya. Hati-hati nantinya akan dijadikan core di area late game jika damage-nya sudah sangat sakit. Begitupun juga dengan hadirnya Exness dengan Berserk Flurry-nya. Itu serius man, belum ke kill, belum. 21-03 total KDA-nya. Kill 21, death 0, assist-nya 3. Dengan adanya Lord yang sudah mulai itu muncul di menit yang ke-14, ini merupakan Lord kedua. Lagi dan lagi hati-hati dengan adanya The Way of Dragon from Trixie. Trixie gak boleh troll ya. Oke, lagi-lagi Trixie kembali diamankan from Eliora. Tempest of Blades, hati-hati it's me, The Way of Dragon from Loser the Fucker berhasil dibasuki Legendary Moment dengan adanya Nona Cia yang berhasil untuk melakukan 1 kill, namun ternyata dibalas dengan adanya double kill, bahkan triple kill Moment dan wipe out tercipta di menit yang ke-14 dan wipe out terjadi. Cidar still survive dengan wave minion yang sudah semakin banyak. Cidar tidak akan bisa untuk mengsecure dirinya maupun menahan adanya kemenangan. Winner wipe out kedua di match yang kedua di menit yang ke-14. Oke teman-teman, keep respect, don't blame. Jangan menyalahkan satu tim satu sama lain. Jangan menyalahkan tim siapapun, jangan menyalahkan siapapun ya. Keep respect, don't blame. Keep respect, don't blame. Jangan ngeblame,
Oke, kali ini MVP kemenangan yang diamankan oleh seorang Papa Muda, sedangkan MVP kekalahan diamankan oleh Nona Chia. Oke, aku catat ya, Papa Muda dan Nona Chia.